Alhamdulillah udah sidang belum ya sebenarnya kadang-kadang banyak yang nyelamatin selamat udah lulus gitu ya. Ini lulus tahap awal-awal ya gitu karena perjalananku masih ada penelitian dan lain-lain, sidang terbuka sidang tertutup, jadi masih ada, insya Allah kalau memang diberi kelancaran gitu mudah-mudahan 1 tahun lagi bisa selesai. Tapi biasa disinilah momen-momen yang memang um, lebih berat daripada yang sebelumnya. Jadi kan ujian kualifikasi udah, ujian proposal udah, terus sekarang diminta ada revisi, lalu ada penelitian dan lain-lain. Nah itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Karena kalau S3 itu, kalau S1 dulu kan aku 3 tahun setengah, S2 setahun setengah lebih cepat. S3 itu kalau lancar banget aja ya 3 tahun ya, 3 tahun kurang lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak, ya sedikit ada mundur-mundur tuh pasti udah biasa lah gitu. Ada temanku sampai 4-5 tahun, tapi aku pengennya sih cepet bisa selesai karena kan balik lagi buat aku yang memang punya kesibukan lain, ada ngurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan dan lain-lain, otomatis tidak mudah gitu. Aku punya support yang luar biasa, support system dari suami, anak, cucu semua, jadi keluarga besar juga support, jadi alhamdulillah bisa teratasi lah gitu, masih bisa. Walaupun aku dulu berpikirnya kayak nggak, apa kayak S1 ya PS2 gitu, ternyata ya sempet profesor-profesor yang aku temui semua bilang kamu ini lulusnya tuh S3 loh, bukan S1 S2, jadi nggak, perjalanannya tidak akan lebih semakin mudah tapi pasti akan semakin berat. Aku bangganya sih karena mungkin karena aku bisa ngambil di negeri ya, di UNER gitu, di Universitas Erlangga gitu. Kenapa? Karena apa ya, aku ngerasa kayak di sana tidak ada perlakuan khusus kayak mau siapa atau siapa, ya ujian ya ujian gitu, belajar ya belajar, nggak ngerti ya pasti bukan lah bahasanya, mungkin bahasa halusnya ya harus kita diminta untuk ya lebih belajar lagi, kita diminta untuk lebih fokus lagi, dikesampingkan dulu mungkin yang kesibukan yang kurang, ya prioritasnya harus lebih berubah gitu aja sih. Apa-apa yang penting kemarin berjalan dengan lancar, dan sekarang aku lagi revisi dan mulai ke penelitian. Udah Liminho lu nggak bisa diketemuin, udah habis. Di satu sisi aku masih punya jiwa dan sisi-sisi yang apa ya, aku nggak mau juga terlalu serius, maksudnya kayak kadang-kadang kan kita punya mau healing ya gitu, di tengah kelelahan kita belajar, di tengah kelelahan kita bekerja, masih ada jiwa-jiwa yang pengen healing yang apa ya, kayak aku suka nonton K-drama atau aku suka dengan aktor-aktor Korea gitu. Tapi ya kalau emang nggak bisa ya bukan sesuatu hal yang harus dilakukan, urgensinya kan bukan seperti itu juga gitu, bisa lihat di sosmed juga gitu, jadi ya udahlah. Karena memang S1-nya aku ngambilnya politik kan, hubungan internasional, S2-nya aku ngambilnya bisnis. Jadi tidak linear sebenarnya antara jurusan S1 dan S3 aku. Jadi tapi kenapa ngambil pengembangan sumber daya manusia ya karena aku ada, ya kan aku juga punya banyak kerjaan, banyak usaha juga. Jadi menurut aku ya ini yang paling ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih aku happy dengan apa yang aku ambil sekarang, dan aku juga nggak menyesal ngambil S3 di UNER, dan ya mudah-mudahan ke depan diberi kelancaran. Kenapa aku pertama ngambil di UNER? Karena aku tahu aku di sini pasti dituntut untuk belajar yang lebih lagi gitu. Aku di sini ya kalau kita tahu semua orang yang di negeri gitu pasti ngerti yang gimana ngambil S2 atau S3 di UNER atau di mana gitu, pasti ya bukan berbeda, pasti semua mengharuskan kita untuk lebih giat lagi, untuk lebih belajar, untuk lebih fokus gitu. Tapi di sini aku ngerasa kayak aku banyak banget momen aku hampir mau menyerah gitu, karena waduh ini kok di umur yang mau 42 tahun tuh kayak aku udah nggak bisa berpikir seperti aku di saat yang aku umur 20-30 lagi tuh udah pasti. Kedua, kadang-kadang dengan semua kesibukan kita mau belajar udah lelah, terkadang nangkep pasti banyak hal lah gitu. Tapi kan kalau aku nyerah kayaknya aku udah setengah jalan loh, udah 2 tahun gitu. Setiap kali aku ngeliat suamiku yang sekarang lagi ngambil S2 gitu, dia juga lagi ngambil S2,
kita punya saling support gitu ya. Dia selalu bilang bahwa kamu bisa, kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi di situ, dan aku ada satu, kenapa orang pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa sih ngambil S3 gitu. Ada kisah sebenarnya kenapa aku harus menuntut ilmu sampai S3 ini gitu. Karena kan memang aku dulu punya cerita sama almarhum papa yang memang aku ya mungkin banyak orang yang tahu tentang lebih ke kisah-kisah aku dengan orang tua ya sebenarnya kenapa aku memutuskan untuk ngambil S3 lagi gitu. Dan aku selalu berjanji waktu itu ke almarhum bahwa ya aku pasti bisa seperti papa, aku bilang gitu. Jadi, dan ada hal-hal lain yang mungkin aku gak bisa ceritain ya gitu. Jadi aku setiap kali ingat balik ke titik itu, aku semangat lagi untuk bisa. Aku misal akhir tahun lancar ya, kalau lancar tahun depan dong. Aku udah 2 tahun, Agustus depan itu udah 3 tahun, berarti ya kalau ya insya Allah kalau lancar ya akhir tahun depan. Kalau nggak lancar ya tahun depannya lagi. Ya nggak menggebu-gebu juga kayak karena aku mau balance juga ya, artinya juga aku selalu bilang ke dosen-dosen aku, bukan maksudnya ke promotor dan co-promotor aku, bahwa aku juga masih ada kerjaan, aku juga masih punya anak yang kecil-kecil, aku punya cucu, aku mau balance aja semuanya gitu. Jadi aku tetap bisa mengikuti, tapi aku ibaratnya nggak kayak wah aku harus begini gitu. Kalau nggak aku nanti jadi stres sendiri kalau di saat aku nggak bisa maksimal dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Jadi aku berusaha untuk ya bismillah lah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, tapi juga aku nggak mau meninggalkan apa yang tugas aku sebagai ibu, tugas aku sebagai istri.